Kalau ada milenial nih Bu nih yang kemudian mau memiliki asuransi-asuransi seperti itu atau dana pensiun juga supaya di hari tua punya tabungan begitu. Ini preminya apakah tinggi begitu? Nah, baik, terima kasih. Satu, tergantung kepada berapa usianya, Mas. Kedua, Mhm. tergantung kepada kesehatan yang bersangkutan, gitu ya. Jadi premi itu akan dihitung satu usia, satu kondisi kesehatan. Tapi kalau usia dia masih muda, apalagi millennials, itu relatif preminya masih muda, masih murah, maksud saya. Ini pengalaman saya juga pada saat saya masih muda mengambil satu program pensiun di perusahaan asuransi tempat saya bekerja, asuransi pensiun, dana pensiun. Nah itu saya sudah nikmatin di usia bahkan sebelum saya pensiun karena saya ambil programnya yang tidak terlalu panjang. Jadi tergantung dengan kita mau plannya seperti apa. Gitu. Baik, berarti yang faktor pertama yang perlu kita perhatikan itu faktor usia, semakin muda berarti semakin murah Ya, begitu preminya, semakin tua murah, juga semakin mahal. betul. Nah, kalau bisa disebutkan range-nya ini ada di kisaran berapa Bu Nele? Berapa sih sebenarnya? Apakah di kisaran ratusan ribu atau jutaan begitu? Karena kan milenial ini tentunya juga masih butuh gimana ya, selain kuliah juga masih ngambil kerja sampingan, jadi pendapatannya nggak begitu besar. Iya. Iya, jadi gini Mas, produk-produk asuransi untuk masa tua ini, produk asuransi jiwa ini bervariasi. Jadi kalau mau dilihat preminya, kalau dia baru bekerja, rata-rata pegawai baru paling mungkin income-nya katakanlah berkisar antara 4 sampai 5 juta. Berapa persen sih yang harus dia sisihkan untuk dia biaya kehidupannya dia, kalau dia masih single, berapa yang dia sisihkan untuk jalan-jalan, berapa yang dia sisihkan untuk kumpul-kumpul sama teman-teman, berapa yang dia sisihkan untuk tabungan masa tuanya dan asuransi kesehatan juga. Jadi kalau dilihat ada asuransi yang preminya semurah misalnya 300.000 per bulan. Ada juga asuransi yang murahnya 1 juta per bulan. Ada juga yang 12 juta per tahun, itu 1 juta per bulan. Jadi benar-benar tergantung dengan dia ingin punya pertanggungannya berapa. Jadi ada dua sisi, Mas. Satu dilihat dari pertanggungannya ingin punya berapa ke depan atau berapa kesanggupan dia membayar preminya. Seperti itu. Menyisihkan income dia untuk membayarkan premi tersebut. Lebih ke Tips sana. untuk para Baik. milenial terkait dengan bagaimana caranya Ya. mempersiapkan dana di hari tua kita supaya kita nanti tidak merana. Oke, baik. Untuk para milenial, saya sangat amat menyarankan ya. Kebetulan anak saya juga milenial ya, jadi saya sering berdiskusi juga. Berapapun income Anda sekarang, ya, apakah merasa masih kecil, belum bisa ditabung dan lain-lain, mulailah disiplin melakukan atau menyisihkan sebagian dari income Anda untuk nanti satu, proteksi di masa depan Anda, kemudian untuk asuransi kesehatan Anda, ya, dan kalau bisa juga menyisihkan untuk dana masa pensiun. Sekali lagi, kuncinya adalah selagi usia muda, Anda beli program-program proteksi untuk masa depan atau asuransi dana pensiun, itu preminya atau dana yang diiurkan itu sangat rendah sekali. Jadi kuncinya adalah jangan ditunggu sampai income-nya tinggi dulu. Kenapa? Usia kita akan menambah terus. Semakin bertambah usia kita, premi akan semakin besar. Yang harus kita bayar cicil setiap bulan, tiap 3 bulan, tiap bulan, itu besar sekali. Jadi dari awal belajarlah disiplin untuk menyisihkan sebagian uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita untuk tabungan, baik itu tabungan masa tua, tabungan untuk kesehatan, maupun tadi tabungan untuk Anda juga masih tetap bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati kumpul-kumpul dengan teman, dan yang lain-lain seperti itu.